Ya Rabu pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, calon jemaah umrah rahimani rahimakumullah. Sebelum kita mulai manasik teknis kita pada siang hari ini, baik kita melanyahkan untuk melafadzkan talbiyah. Saya akan membaca talbiyah, Bapak Ibu mengulangi setelah saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai patut kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan acara manasik teknis keberangkatan tanggal 21 Februari by MH atau Malaysia Airlines. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, baik saya perkenalkan diri. Nama saya Yoni Wahyudi. Kebetulan saya di manajemen PT Nur Ramadan Wisata dan sebagai pengeplotan para pembimbing Nur Ramadan, yaitu jamaah umroh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan tanggal 21 ini yang akan menemani Bapak Ibu sekalian adalah Pak Aris. Beliau sebagai Amirus Safar, Amir Safarnya beliau, dan nanti di sana insya Allah akan berjumpa dengan dua tim kami di Medina yang nantinya insya Allah pada saat jenengan sampai di Medina akan diterima oleh dua orang. Jadi ada satu ustadz, ada satu guide-nya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai dari pembacaan ini, manasik ibadah umrah dan teknis, mungkin kita akan sampaikan informasi umum Bapak Ibu sekalian terkait dengan keberangkatan. Jatah berat bagasi jamaah adalah 30 kilo, 20 kilo ya, 20 kilo per jamaah. Kemudian jika membawa kursi roda, harap memberitahukan kepada petugas untuk dibagasikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bawa kursi roda, nanti harap memberitahukan petugas kami di bawah tadi untuk besok kita kondisikan kursi rodanya. Kemudian terkait bagasi juga, bila hendak membawa barang berupa cairan yang melebihi 100 ml, contohnya sirup atau cairan kosmetik, pembersih kosmetik ya, itu harap dimasukkan ke dalam koper bagasi ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu, nih bapak-bapak sih kayaknya cuek, ibu-ibu yang bawa parfum yang mahal-mahal itu gitu, taruh di tas handbag itu, kalau lebih dari 100 ml biasanya dirampas, nggak boleh masuk. Maka
baik kalau yang membawa cairan di atas 100 mili dimasukkan ke dalam tas bagasi. Terus kemudian benda tajam seperti alat memotong kuku, gunting, pisau, buah. Ini mungkin jenengan bertanya, aku dadak umroh nggo pisau. Nggih, Bu. Nanti di sana itu kadang-kadang kita dibagiin buah. Apel barang ini dikerokoti kan ngapunten roti. Nggih. Jadi perlu pisau buah gitu. Terus kemudian benda tajam lainnya, entah itu pines ataupun apa-apa, nah itu nanti dimasukin ke bagasi. Jangan ditenteng di tas paspor. Kemudian informasi umum untuk memudahkan komunikasi kita berada di Tanah Suci, bisa mengaktifkan kuota internet dan nomor pribadi menjadi internasional Arab Saudi. Bapak Ibu yang punya nomor Tri, Indosat, Telkomsel, XL bisa diaktifkan. Nanti bisa langsung tanya Amirus Safar sama Pak Aris, ataupun ada tim di luar yang membagikan kertas jenengan yang ada XL dan itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengganti nomor, cukup membeli paket saja. Kemudian alat komunikasi harap selalu dibawa ya. Jadi Bapak Ibu yang kalau yang tidak membawa karena mungkin sepuh ya, faktor U, nanti harus mepet sama pembimbingnya atau guide-nya mawon. Kalau medal-medal, kalau keluar-keluar ya. Sehingga mudah kecuali waktu-waktu tertentu Bu, Pak. Sholat itu mungkin perlu di silent gitu. Jangan ringtone-nya dangdutan koplo nego, wah rati silent pas sholat muni, wah bubar acara. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan ID card, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ID card pas ketika sampai di NYIA. Nanti akan kita bagikan ID card, dan ID card ini tolong jangan dilepas. Ya maksudnya kalau ke kamar kecil dilepas, tetapi kalau keluar kamar harus segera selalu dipakai. Karena di situ ada nomor paspor jenengan, ada nomor-nomor tim kita yang baik di Medina, di Mekah maupun di Jeddah. Jadi ini jangan sampai terlepas. Maksudnya dijagalah. Ampun terus, wah ini wedi dan hilang. Enggak, insya Allah enggak hilang. Tapi dijaga saja. Okay? Terus kemudian memakai syal dan seragam saat berangkat dan kepulangan supaya mudah dikenali dan mengenali rombongan. Bapak Ibu dalam koper jenengan riyen ketika pas waktu dibagi ada syal warna kuning gitu. Nah itu nanti ketika keluar hotel itu harap selalu dibawa, terutama kepulangan dan kedatangan. Nanti biar kita bisa kayak jamaah Ramadan. Sebelum melewati mesin metal detektor, jadi Bapak Ibu nanti akan masuk X-ray gitu. Semua aksesoris yang mengandung logam seperti ikat pinggang, jam dan gelang, Bapak Ibu. Jadi HP, jam tangan, sabuk masukin dalam tas paspor. Sebelum jenengan masuk X-ray, karena apa? Bisa jadi jenengan taruh di kotak itu. Kan biasanya ada kotak itu yang tas kecil itu. Kadang-kadang kita ngambil tasnya, sing tadi dilepas lupa, tinggal lungo. Nah, kalau masih dekat mungkin masih bisa dipanggil security, tapi kalau enggak, nah makanya kita sarankan jam tangan, HP, sabuk masukin tas paspor. Oke. Terus kemudian ini adalah seragam umroh pria dan wanita. Bapak sudah, insya Allah sudah punya. Kemudian jika memerlukan bantuan, mohon tidak sungkan untuk menyampaikan kepada petugas Nur Ramadan. Ini informasi umum ketika berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, ini adalah tas sendal. Tas sendal. Kita membagikan tas sendalnya. Sendalnya beli sendiri-sendiri. Tapi nggak benar Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tuh memang tasnya tas sendal, tapi boleh dibuat tas baju kotor. Artinya tidak mesti harus tas sendal. Tas sendal bisa jenengan mungkin bawa kresek dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau ini dimasukin tas paspor itu ketok gedebel, terlalu kandel. Ya. Terus disarankan membawa sajadah ketika hendak sholat, antisipasi jika tidak dapat tempat yang nyaman. Jadi Bapak Ibu, ya tetap kita sarankan paling enggak sajadah cilik nggo nempleke bathuk kalau sujud. Biasanya kita kalau keluar masjid
tengah jalan wis komat gitu, sama nggak bisa masuk ke masjid, jadi sholatnya di pelataran jalan raya, pelataran hotel dan lain sebagainya, sehingga sajadah perlu dibawa. Nah ini adalah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini. Di sini ada jadwal waktu sholat tertulis di buku panduan yang dibagikan saat di bandara. Nah, kumpul di bandara NYIA Rabu 2102. Ini saya akan, ya Bapak Ibu sekalian, Rabu 21 ya, jam 16 sore, buatan pagi nggih, niku ngapunten. Dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, Bapak Ibu diharapkan sudah berkumpul di bandara Yogyakarta Airport Kulon Progo jam 16.00. Setelah proses check-in ya, jam sekawan sonten. Nanti setelah proses check-in, jamaah menuju ruang tunggu lounge. Nanti di dalam itu ada lounge, namanya lounge Concordia. Nanti Bapak Ibu masuk di sana, dan di situ ada daharan yang boleh dimakan, prasmanan. Jadi Bapak Ibu boleh makan. Kemudian keberangkatan ke Kuala Lumpur insya Allah menggunakan pesawat Malaysia Airlines MH856 jam 20.30, jam setengah songo bengi, dan dijadwalkan di Bandara Kuala Lumpur Malaysia jam 00.20, berarti jam 12:20. Jamaah akan dijemput oleh tim handling atau gate lokal menuju hotel transit, check-in hotel dan istirahat. Nanti insya Allah Pak Aris yang akan memandu Bapak Ibu sekalian sampai keluar bandara, karena beliau sudah expert nih terkait dengan Malaysia Airlines. Ya, ini lounge bandaranya. Ya, jamaah menuju berangkatan dan bersantai di lounge dulu. Di Bapak Ibu, nah ini contoh makanannya. Ya. Kemudian terbang ke Kuala Lumpur by Malaysia Airlines MH856 pukul 20 tadi. Nah, ini pesawatnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kami sarankan kalau biar oleh-oleh rada oke sithik, bawa koper cabin. Nggih, leres. Ning mboten-mboten koper cabin nggih, tas ransel. Ben oleh-oleh rada oke. Siap. Ini ternyata Masya Allah, ini adalah pintu toilet. Pintu toilet. Ini di push, ini artinya didorong. PUSH, push, didorong ya. Nanti dia akan bukanya ngelipet ngeten. Nah, itu untuk kuncinya Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke toilet, dari dalam ada kunci itu diceklek gitu. Nah, ini memang penting ini Bu Bapak Ibu sekalian. Nah, toiletnya itu kecil sekali. Toiletnya itu ngapunten sih bagi kecil, 1x1 kayak nih, gitu Paris. 1x1 terus tak ono wastafel, ono tempat sampah, jadi ming cuwili ngeten iki, ngeten iki, wae kudu belajar. Ngapunten. Udah lucu ya. Nggih. Nanti ada tempat pencetnya Mbak, ini tidak disiram nanti. Ulang lagi nih. Ah, niki tempat pencetnya itu. Ini dipencet jedeng atau nih langsung disedot zzzz gitu. Jadi nanti ampun kaget jenengan kalau serot ya disedot gitu. Oh, terus niki ngapunten. Ini terkait dengan air Bapak Ibu, ini ada merah ada biru. Yang merah ini panas, yang biru rada anget, mboten adem. Jadi nanti kalau mencet yang biru saja. Oke, lanjut. Nah, tiba di Kuala Lumpur pukul 00.20 Bapak Ibu, jenengan langsung keluar nanti, pokoknya gelender ikut aja orang jalan sampai keluar. Ini yang terakhir saya berangkat itu untuk kereta api lagi under construction, jadi kita naik bis. Tapi kalau sudah biasanya kalau sudah jadi biasanya pakai kereta api keluar itu.
Nah, ini nanti kita akan check-in di Hotel Angkasa dan istirahat pada malam itu. Kemudian sarapan pagi dan check out hotel City Tour, kemudian menuju Bandara Kuala Lumpur di hari kedua. Saya bacakan di sini Bapak Ibu. Kamis 22 Februari 2024 Kuala Lumpur Madinah. Sarapan pagi di hotel, kemudian langsung check out jam 9 pagi. Bapak Ibu akan melakukan City Tour dengan mengunjungi Twin Tower, pabrik coklat, dan dataran Merdeka kalau waktunya masih ada. Nah, ini Petronas atau Twin Tower, atau orang Malaysia menyebutnya KLCC. Setahun ini aku bien. Kemarin saya berangkat. Nih terus kemudian kalau kemarin kalau kita cuman ini di depannya saja Bapak Ibu, nanti kita cuma foto-foto di depannya saja. Nah, nggak sampai masuk Bu. Nanti tinggal pesawat ya dengan buatan umroh mah. Nah, ini adalah gedung Sultan Abdus Somad. Nanti Bapak Ibu akan diceritakan oleh guide sana. Nanti ada guide-nya, kemudian Bapak Ibu akan diceritakan. Ini adalah Beryl's Chocolate Kingdom. Nanti Bapak Ibu akan masuk di sini. Terus ampun nih, saya tuh kemarin juga sama grup Bantul. Ustaz masuk coklat sak bungkus 200.000. Ini temen dina mawon murah. Tapi gini nggo icip-icip ra apa-apa. Boleh beli satu pen oke coklat Malaysia. Kemudian Bapak Ibu kita akan setelah dari KLCC foto-foto bersama, kemudian ke Coklat Factory, kemudian ke Dataran Merdeka. Setelah itu siangnya Bapak Ibu akan dibawa ke satu restoran. Kalau sempat ke restoran, biasanya sih kemarin yang terakhir saya sempat ke restoran, alhamdulillah, jadi ada makanannya prasmanan. Tapi kalau tidak sempat biasanya pakai kotak. Nanti Bapak Ibu akan dikasih nasi kotak. Okay. Terus kemudian Bapak Ibu akan berangkat menuju ke Madinah menggunakan MH158 dan dijadwalkan tiba di Madinah pukul 20 jam 8 bengi berarti. Hari Kamis jam 8 malam Bapak Ibu sudah landing di Madinah. Selama di dalam pesawat jamaah dianjurkan untuk istirahat ya, dan setibanya di Bandara Madinah jamaah akan melaksanakan pemeriksaan imigrasi, yaitu visa, pengambilan foto dan juga rekam sidik jari. Kemudian menuju conveyor belt untuk mengambil bagasi, kemudian keluar bandara dan menuju ke bis. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketika di pesawat memang baiknya istirahat, jenengan baiknya istirahat. Kalau sing kangelan istirahat ya minum CTM. CTM langsung gitu. Anu wantimo. Memang kalau di pesawat tidur jenengan pas bangun akan sehat, akan terasa enak. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu landing di Madinah, ya, Bandara Madinah, nanti Bapak Ibu akan masuk ke imigrasi, dan itu biasa normal, insya Allah nggak terlalu lama. Setelah imigrasi Bapak Ibu akan turun ke bawah dan menuju conveyor. Sebelum conveyor baik tunggu bareng-bareng keluarnya, karena insya Allah biasanya jadi gini Bapak Ibu, regulasi bandara Saudi itu sakjek saknyet. Maksudnya pripun? Kadang ono portere, kadang rano porternya. Yang ngambilin koper nih loh. Kalau nggak ada porternya nanti Bapak Ibu cuman nge-WI saja. Oh ini koperku. Nah, sama tarik gini, terus nanti didorong ke tempat X-ray. Itu kalau tidak ada porternya. Tapi selama ini alhamdulillah porter selalu ada. Jadi Bapak Ibu kalau sudah kumpul semua, Bapak Ibu akan diusir keluar. Keluar. Nah, nanti Pak Aris yang akan nanti Bapak Ibu keluar saja, suruh keluar saja. Mungkin Pak Aris nanti yang ditinggal. Bu Aris yang bawa jamaah keluar, ketemu guide sama ustadznya di luar. Nanti Pak Aris nungguin bagasi. Sudah keluar semua atau belum? Sudah, kemudian nanti Bapak Ibu akan ketemu bis. Insya Allah bisnya kita banyak. Ya kadang dalah, kadang banyak. Nanti akan tergantung di sananya. Dari Bandara Madinah menuju hotel kurang lebih sekitar 15-20 menit. Jadi tidak jauh. Nah, kita insya Allah di Madinah nanti berada di Concord Darul Khair. Concord Darul Khair ini adalah kalau dalam urutan ini dia soft pertama. Tapi di ujung sebelah
kulon ini kalau sampean bingung ya nanti jadi saya kasih clue sekarang nih. Jadi di Masjid Nabawi menika Bapak Ibu sekalian jenengan sholat itu madhep ngidul gitu, ampun madhep mboten madhep kulon malih, madhep ngidul. Jadi sebelah selatan posisinya di sebelah kiri, kalau jenengan menghadap baliknya hotel Concord itu soft pertama. Oke. Terus kemudian nah ini dalamnya hotelnya. Ini ruang makannya ya kayak beginilah. Oke. Baik, kita lanjut ke hari ketiga Bapak Ibu. Jumat 23 Februari 2004. Sholat Jumat berjamaah dan memperbanyak belanja dan ibadah di sekitar Masjid Nabawi. Nah, ini ibu-ibu senang nih ngomong belanja dan gitu. Nggak ada tulisan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari Jumat ini Bapak Ibu tidak ada acara dari Nur Ramadan. Tidak ada acara dari Nur Ramadan. Bapak Ibu siap-siap untuk sholat Jumat. Ibu-ibu juga boleh sholat Jumat. Kalau jenengan bapak-bapak ingin masuk sholatnya di dalam masjid, maka jam 10 harus sudah masuk ke dalam. Karena biasanya jam 10 ditutup itu nggak boleh masuk. Nanti jenengan dapat di pelataran. Insya Allah bulan Februari masih dingin. Jadi hawanya masih dingin. Jadi Bapak Ibu baik di dalam lebih enak. Karena di luar itu kalau dingin saja tidak apa-apa. Anginnya kenceng, wah gededer aman, gitu. Oke. Kemudian kita ke hari keempat. Jadi hari Jumat ini Bapak Ibu sekalian, yang hari ketiga tadi, hari sholat Jumat, dan kemudian setelah itu Bapak Ibu memperbanyak ibadah dan sedikit belanja di sekitar Masjid Nabawi. Oke. Hari keempat Bapak Ibu, setelah sarapan pagi jamaah akan diajak orientasi di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Dilanjutkan kunjungan ke Raudhah, makam Nabi Muhammad SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ya, dan pemakaman umum Baqi. Dan ini dilaksanakan pada tanggal 4 atau hari keempat, tanggal 24 Februari, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ini Bapak Ibu nanti ada orientasi. Bapak Ibu akan diajak nanti sama Pak Aris, diajak diceritani masjid, tentang Masjid Nabawi. Kemudian hari kelima, ini adalah salah satu, ya nanti Bapak Ibu, ini adalah payung Pak Bu. Ini nopo Pak Aris ini? Maksudnya nopo nih? Nah ini Masjid Nabawi for women, entrance for women only gitu. Ini pintu masuk khusus wanita. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ibu-ibu khususnya, Concordatul Khair itu Bapak ibu-ibu masuk itu nanti langsung pintu putri. Jadi putri tidak jauh-jauh. Bapak-bapak yang agak jauh, kecuali yang pengen nong pelataran. Nah itu dekat itu nanti. Okay. Terus ini adalah gambaran Masjid Nabawi. Nah ini penting nih Bapak Ibu sekalian. Terkait Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan di luar masjid itu ada air minum, gitu. Itu bukan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu yang di niki teng Masjid Nabawi. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada dari 5 drum itu ada satu yang tidak dingin. Jadi semua drum itu dingin kecuali yang ada tulisannya not cold, tidak dingin. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk minum yang tidak dingin. Mungkin kamu terjadi bilang, saya sudah biasa Umi Adem. Di sana tidak biasa. Ngapunten, kenapa demikian? Karena kalau jenengan sudah teler, sama tidak bisa ibadah. Eman, jadi jenengan pindah nggon tilem mawon dari Bantul ring Medina. Gila Mas, ngapunten. Jadi perlu jenengan ini untuk minum air jangan minum air dingin. Nggih. Jadi kita sarankan jangan jenengan Bu, saya aja yang sing rodok setengah tuwong ini wis kangelan le minum air dingin. Jadi air Zam-Zam niki ngapunten nggih, minum yang niku nggih, yang wonten tulisannya not cold.
ora adem. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kuburan atau makam Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini bapak-bapak yang bisa lihat, ibu-ibu tidak bisa lihat lewat sini. Nah, ini adalah gambar raudhah. Kata Rasulullah, baina mimbari wa baiti raudhu min riyadil jinan. Antara rumahku dan mimbarku taman-taman surga. Bapak Ibu nanti ada jadwal sekali masuk sini untuk sholat dan berdoa. Bapak Ibu jangan malu-malu sama Allah. Jaluk sing oke. Jaluk opo wae, pokoknya insyaallah minta banyak. Nah, di sini tertulis raudhah pria ini karena memang sekarang jadwalnya. Dulu itu ada raudhah putra dan putri. Sekarang tidak. Sekarang pakai jadwal. Putra dan putri raudhahnya sama. Jadi dari depan sampai belakang itu dibuat raudhah. Jadi nggak ada sekarang putra khusus, tidak ada, Bu. Sekarang putri juga bisa di situ, di samping-samping situ. Nah, terus raudhah wanita ini agak di belakang. Enggak, sekarang sudah los. Putri ya los, putra ya los. Cuman jadwalnya benten. Kalau putri pagi sampai duhur, nanti bawa duhur, asar sampai maghrib, nanti isya putri lagi. Itu jadwalnya. Nah, ini adalah makam baqi, ya. Itu kuburan Bapak Ibu sekalian. Itu kuburan, tapi raketok kuburan. Kuburan tapi raketok kuburan. Karena atuh li nyuting. Lemo tuh di raketok. Nah, ini adalah ziarah Kota Madinah ke hari yang kelima Bapak Ibu sekalian. Hari Ahad 25 Februari 2024. Setelah sarapan pagi, jamaah melaksanakan ziarah dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Madinah. Yang pertama adalah Masjid Quba. Ini Masjid Quba Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan sedikit bocoran cerita. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia punya fadilah, punya keutamaan Bapak Ibu sekalian. Keutamaannya apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat rakaatain di Masjid Quba, walahul ajru mithlul umrah, maka baginya akan mendapatkan apa? Pahala seperti umrah. Jadi Bapak Ibu urung tawaf, urung sa'i, urung tahallul, tapi bisa dapat apa? Pahala umrah. Nah, jangan nggak ikut nih, harus ikut nih semuanya Bapak Ibu nih, ya. Harus ikut. Nanti Pak Aris yang itu. Ini Bapak Ibu sangat penting. Jadi Bapak Ibu jangan sampai. Terus kemudian nanti insya Allah Pak Aris akan mengingatkan sebelum naik bis, Bapak Ibu sudah wudu belum? Karena harus wudu di hotel. Tidak wudu di hotel, nanti nggak dapat umroh. Hadisnya begitu. Barang siapa yang sudah berwudu di tempat tinggalnya, berarti kan kita tinggal di hotel ya Pak. Nanti harus wudu. Kok tengah jalan buang gas, ngentut maksudnya? Tidak apa-apa, nanti di sana ada tempat wudunya. Tapi kan jangan sudah berwudu dari hotel. Nah, gitu ya. Nah, ini Masjid Quba. Kemudian yang kedua, ini agak muter tapi ini yang terakhir. Ini nanti yang terakhir, Parit Khandaq. Jabal Uhud yang ketiga, Masjid Kiblatan yang bareng. Dari Masjid Quba, Bapak Ibu akan dibawa ke kebun kurma. Kebun kurma ini adalah tempat wong Arab dodolan kurma karo coklat-coklatan. Jadi sembarang kurma Bu, sembarang coklat ada di situ. Gitu, banyak di situ. Di situ kalau jenengan mau ngicipi, sampai pokoknya sampai lah. Orang yang bosan mungkin bosan. Ya sampai itu halal. Sama ngicipi halal. Ning nyangking ditimbang aku iki bayar. Okay. Di kebun kurma Bu, di sini biasanya Bu, kebun kurma ini ada wong dodolan, ya ono dodolan bakwan, ono dodolan bakso. Koyone iki telung dino tinggal Jogja, kok wis pengen mangan bakso. Bakso nih Bu, regane iki 15 real. 15 real Bu. Swidak ewu. Bakso swidak ewu memang ya rasane ngalor ngidul ngentan ngulon. Koyone tenan, tapi kan itu kan nang Medina Bu. Gitu. Terus ada nama malih selain bakso niku bakwan, ya pokoknya benda-benda Indonesia di situ mahal. Es teh, ini es teh jumbo 3.000 toh, teng telecek nih. Es teh jumbo sampai 500 ono 1.000. Sana semua ngoten. Es teh itu berapa? 5 real.
Pinten 20.000 nang kene wis gare kencing manis iki. Astagfirullah. Lanjut Pak Eko. Nah, ini kebun kurma kebetulan Bapak Ibu datang di musim dingin, jadi kurmanya tidak berbuah. Jadi kurma itu berbuah di musim panas. Mungkin ning kembang ono sing kembang paling. Tapi ning pembesaran seperti ini itu di musim panas. Nah, ini bentuknya pasar kurma Bu. Itu nanti ono wong Banggali, wong Arab ngomong bahasa Indonesia kabeh Bu. Iku ngerti sama ngomong apa ngerti mereka. Terutama ongko. Bahasa ongko mesti paham dong kabeh. Nah, tapi kemudian dari kurma ini kita akan ke Uhud. Ini saya tunjukkan dulu. Nah, Jabal Uhud Bapak. Bapak Ibu nanti insya Allah sama Pak Aris akan ditunjukkan di mana. Ini adalah yang ini. Ini adalah makam syuhada. 70 makam syuhada ada di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu ini sedikit bocoran cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika syuhada Uhud, perang Uhud itu kan Rasulullah kalah dan yang meninggal sekitar 70 sahabat. Ketika dia meninggal, disitulah dia dimakamkan. Syahid itu ketika dia meninggal di situ, ya dimakamkan di situ. Suatu hari tahun 2000 berapa kemarin itu hujan deras, hujan turun sampai akhirnya terjadi banjir, yang mana para mayat syuhada itu timbul keluar dari, dan mereka masih utuh badannya, darahnya masih segar, mengalir kayak orang mati baru saja. Maka para mufti atau kiai-kiai Saudi berpendapat untuk dikumpulkan jadi satu lah. Akhirnya dikumpulkan di sini Pak Bu. Nah, ini salah satunya ada paman Rasulullah Hamzah, ya Asadullah di situ. Dan di sini ada gunung. Nah, nanti di situ jenengan Bapak Ibu akan lihat ada dua gunung. Si sini pendek, si sini rodok dhuwur. Di situ adalah gunung Bukit Romyah. Bukit apa? Tempat pasukan pemanah. Yang benar adalah yang pendek. Jangan sing dhuwur salah. Yang benar itu yang pendek, itulah Bukit Pemanah. Dulu Pak Bu tinggi. Karena sering diuruk, saya jadi pendek. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin yang sepuh pun bisa naik itu Pak Aris diajak. Tapi yang tinggi bukan Bukit Romyah. Bukit Romyah yang pendek. Nah, ini Uhud. Terus kemudian dari Uhud sini Bapak Ibu akan pulang menuju hotel, ngelewat parit Khandaq dan Masjid Qiblatain Bapak Ibu tidak turun. Nah, oke. Kita lanjutkan hari ke-6. Senin 26 Februari 2024, memperbanyak ibadah dan belanja di sekitar Masjid Nabawi, melaksanakan sunnah-sunnah umroh setelah makan siang check out. Taib Bapak Ibu. Di hari Senin ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan melaksanakan sunnah-sunnah persiapan umroh. Jadi ini Bapak Ibu yang akan kerjakan pada hari Senin 26 Februari, ya. Yang pertama adalah mandi besar. Saya sampaikan tata cara mandi besar secara rangkum jadi 5. Tata caranya adalah 1, yang pertama membaca bismillah dan niat di luar kamar mandi. Jadi sebelum masuk kamar mandi dengan niat di hati, terus membaca bismillah. Yang kedua, mencuci tangan 3 kali. Yang ketiga, mencuci kemaluan 3 kali. Yang keempat, berwudu seperti wudunya sholat. Yang keempat, membasuh air dari kepala sampai kaki. Pakai gayung boleh, pakai shower boleh, pakai ember juga boleh. Ning ono, karena kayaknya ya sana cuma shower bagi. Jadi tambahin rasa itu. Kemudian yang kedua, menyisir, merapikan rambut, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, ning kuat. Kalau nggak kuat dikerok nggak apa-apa. Mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku. Ada yang bertanya, Ustadz, kalau umpama cukur bulu kemaluan, memotong kuku di Indonesia boleh tidak? Boleh. Tapi jenengan tidak dapat pahala sunah-sunah sebelum berikhram. Jadi jenengan boleh membersihkan sebagian, maksudnya kayak cukup potong kuku gitu, disisani sidik lah. Nanti di sana biar bisa dapat pahala sunnah sebelum berikhram. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Bapak Ibu, ini khusus untuk bapak-bapak. Ibu-ibu tidak boleh pakai wangian.
sama sekali. Bapak-bapak aja yang boleh. Dan itu pun wangi-wangiannya di badan, bukan di kain ihramnya, di badan. Okay. Terus kemudian memakai pakaian ihram bagi pria 2 lembar kain putih tidak berjahit, bagi wanita seluruh baju yang menutup seluruh badan kecuali muka dan tangan. Bukan telapak, nggih. Tangan. Tangan itu berarti satu paket, nggih. Telapak dan punggungnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bajunya ibu-ibu ini sudah cukup bisa dipakai ihram. Warnanya pun boleh pink, merah, kuning, boleh. Tapi sunnahnya yang gelap-gelap, hitam, coklat, abu-abu, itu yang boleh. Untuk bapak-bapak, kemarin sudah dicontohin sama Pak Aris, gitu. Atau waktu manasik ibadah. Ini saya kasih contoh lagi. Ini langsung pada ini aja. Intinya aja. Baik, ini bapak-bapak sebelah sini, gitu. Jadi Pak, ini ya tak dari awal ben rodok ono lucu-lucu di sini. Jadi Pak Bu, bapak-bapak, ada orang pakai ihram itu koyok nganggo jari. Gitu. Gini. Jadi ming waton dibulut-bulutke. Nah, diubut-ubutke ngeten iki. Niki, ngeten iki kenceng, Pak. Tapi nyerimpeti. Maka ini kurang pas. Yang kedua, koyok nganggo sarung. Nah, ini dikumpulkan ujung sama ujung, gitu. Terus kayak gini. Ini enak, ini kenceng, tapi saya ingatkan bapak-bapak itu kalau pakai ihram nggak pakai daleman. Nah, sama neng lungguh toh, mabur. Nah, ini juga tidak direkomendasikan. Nah, iya, niki yang saya rekomendasikan, insya Allah gampang buat jenengan. Sing ini diajari wes liwat, ngerti ya? Ini sebelah kiri aja. Nah, jadi ini dibuat sebelah kiri, ngata niki. Terus kemudian ini Pak, ini ditaruh sini nggih. Terus kemudian tengahnya dilipat nggih. Ngata nggih. Terus nah, seperti ini. Lebih gampang daripada yang kemarin insyaallah. Mana Pak Aris? Ini mode baru Pak Aris. Saya ulangi ya. Ini Pak, ini tuh saman karena modenya kan nggak pakai powo Pak, nggak pakai daleman, jadi gandul-gandul gini. Jadi ini tuh saman mau duduk gaya apa saja aman Pak. Ini kan sudah aman dan jalan juga aman. Saya ulangi ya. Karena yang kemarin enggak pakai apa-apa Mbak. Ampun. Ntar sama nyembelih wedhus siji lho. Ning sampean nganggo nopo-nopo nyembelih wedhus siji. Waduh, mboten. Nggih. Saya ulangi Pak nggih. Niki. Jadi Paris ini gaya model baru Paris. Ben rapat ribet. Ngaten nggih? Niki dipepetke terus nggon kelek niki. Dilipat ngaten niki. Terus ditengahkan gini, dibalik kiri nih. Terus kemudian wes ini sampean nggak perlu bantuan ibu-ibu. Iso dewe-dewe. Ngeten nggih. Wes niki sing paling enak. Gini nggih. Niki enak niki. Ning jenengan ngapunten Bapak ning kok wah Ustaz aku mau dining melotrok bubar aja. Nganggo nggih, tali rafia napa tali. Boten ngagem. Nggih, ngagem sabuk boleh. Jadi boleh pakai sabuk. Semua jenis sabuk boleh. Yang berjahit, yang staplesan, yang nganggo perekat niku nggih boleh. Karena sabuk itu bukan pakaian. Gitu nggih. Atau sabuk yang ada itu juga boleh. Pokoknya semua jenis sabuk boleh, Pak. Ngerti nggih? Ini lebih enak, Paris. Daripada yang biasanya saya. Orang no ya kuwi. Ceritanya beda meneh. Gitu. Saya kira gocean, Pak. Gocean nggo tas wae. Terus atasannya nggih. Atasannya ini mungkin lebih memudahkan jamaah. Atasannya seperti ini nggih. Jadi yang sebelah kiri niki sampean masukkan ke pojok. Ngaten niki. Ning mau jenengan gak ribet Bapak-bapak ngagem peniti. Dipeniteni. Nanti nggih. Terus kemudian seperti ini.
seperti ini. Gitu ya. Dan ingat ketika napa? Ketika jenengan ihraman niku ora lepecian. Nah. Dan nyembelih wedhus siji. Ya, ngeten nggih. Insyaallah sakit nggih Bapak-bapak nggih. Nanti di rumah latihan nggo sarung. Ihramnya di cover ya sudah ya. Oke, siap. Kita lanjutkan. Ya. Jadi Bapak Ibu-ibu juga begitu, tidak untuk pakaian ihramnya semua jenis baju yang untuk dari atas sampai bawah kecuali muka dan tangan. Tangan itu tadi ya. Saugel-ugelan ini. Jadi jenengan yang ibu-ibu ngagem mindset. Kalau jubahnya nopo longgar ada mindsetnya ketika melorot ke bawah. Oke. Proses check out hotel, koper diletakkan depan pintu kamar hotel. Jadi Bapak Ibu, pada hari ke-6 ini koper akan diambil petugas hotel untuk dimasukkan ke dalam bis. Ini koper bagasi, masukin dalam bis. Ya. Jarak Madinah Mekah 470 kilo. Kalau pakai bis 6 sampai 7 jam. Kalau pakai kereta api 2 jam. Nah, terus ini saya akan ceritakan sedikit tentang ini. Jadi Bapak Ibu, habis sholat duhur, ini saya ingatkan, Bapak Ibu dengerin, habis sholat duhur, jadi nanti ketika Bapak Ibu di Madinah itu, setiap habis sholat itu mesti ada pengumuman gini, as-sholatu alal amwati yarhamukumullah. Jadi ada himbauan sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini perintahnya banyak sekali. As-sholatu alal amwat itu berarti sing mati wong lanang luwih saka telu. As-sholatu alal mayyiti itu sing mati wong siji lanang. As-sholatu alal mayyitati sing mati wong wedok siji. Sing mati anak-anak, as-sholatu alal atfal itu anak-anak lebih dari 3. Biar jenengan nggak susah, nanti doanya didomirkan mereka saja. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Gitu ya. Jadi setiap habis sholat Pak, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ngantar jamaah datanya, Ustadz, mosok iyo, ban sholat kok ono mati? Yo ada, di sana itu ada Pak. Dan bahkan kadang-kadang lebih daripada 3 yang meninggal. Sehingga Bapak Ibu jangan meninggalkan sholat jenazah. Pahalanya itu qirat. Saman kalau ikut sholat itu qirat itu segede gunung Uhud ganjaran nih. Maka itu jangan ditinggalkan. Khusus hari Senin tanggal 26 ini Bapak Ibu setelah sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi. Imam ini assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu sholat qashar asar 2 rakaat. Oke. Setelah qashar asar ning sampean cepet biasanya menangi kuwi. Sholat jenazah masih menangi. Ning gak menangi ya serapopo sekolo-kolo sekali aja ndak apa-apa. Oke. Setelah itu Bapak Ibu dari masjid kembali ke hotel makan siang. Lah, untuk bapak-bapak ini teknisnya mau ikhram dulu apa sholat dulu Ustaz? Pak Aris. Ngono, oke. Nanti teknisnya biar Amir Safar yang menentukan, gitu nggih. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu setelah selesai itu, ini saya sarankan untuk berwudu dulu. Kalau seandainya sudah batal ini sebelum naik bis. Karena apa? Karena jenengan akan menuju ke Bir Ali untuk sholat rakaatain tahiyatul masjid. Karena jenengan di sana ambil mikot. Untuk ambil mikot. Itu oke. Sudah selesai ambil mikot, nanti Bapak Ibu akan kembali ke bis dan mulai untuk melafadzkan niat. Masih ingat belum niatnya? Masih ingat niatnya? Saya bacakan, Bapak Ibu tirukan saya nggih. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi, labbaik Allahumma umratan. Bapak Ibu, kira-kira apal mboten niku? Hafal mboten? Dereng. Oke,
sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Dereng apa nih? Kepanjangan mboten? Oke, saya kasih yang versi pendek, Pak. Wah, ini lu enak gitu. Kedawan nih. Jadi, ini versi pendeknya. Bapak Ibu saya ingatkan. Jadi, gini ceritanya. Ada biasanya itu simbah-simbah itu, Ustaz, aku nanti kalau doa ditalkin ya, ora iso maca Arab, ora ngerti bahasa. Gitu. Saya sampaikan bahwasanya umroh itu ibadah ritual, ibadah apa namanya? Fisik. Bukan ibadah doa. Sama ndonga iki nggo basa Jawa, nggo basa Londo, nggo basa Madura boleh. Tapi kalau ini untuk itu fisiknya harus kuat. Maka yang pertama jenengan harus hafal tuh niat umroh tadi itu. Nah, kalau tadi kepanjangan saya kasih yang pendek, tolong ditirukan. Labbaika umratan. Labbaika umratan. Ning rapal yo kebarus, Pak. Apa lagi? Labbaika umratan. Itu untuk diri sendiri. Kalau jenengan mau nanti umpama bar umroh pertama ini jenengan wah kayaknya iso ngumrohke bapak, ibu dan sapa-sapa itu. Ah, nanti kalau untuk itu ditambah an nanti labbaika umratan an nama yang mau diumrohkan. Oke? Sudah begitu Bapak Ibu naik bis kemudian jalan menuju ke Mekah. Ini Bapak Ibu, jadi ini adalah hal yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Dalam umroh itu Bapak, ada 2 poin yang harus dengan tahu. Ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib. Kalau rukun itu suatu amalan yang harus dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Jika amalan tersebut ditinggalkan, maka amalannya batal alias bubar, umroh ora dadi. Apa itu? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Rukunnya itu, Pak. Jadi jenengan tadi kan sudah pakai ihram, sudah di mikot di Bir Ali, gitu. Sudah pakai ihram itu sudah. Kemudian nanti tawaf keliling Ka'bah. Enggak boleh, Pak. Sama umpama pas mau ke masjid toh, tawaf itu, wah. Pak Aris, itu kok pelatarannya kebak ya. Sa'i dhisik wae. Nah, ra oleh. Kudu tetap kebak ya, tetap kudu tawaf. Terus sa'i. Begitu juga sama sa'i. Ini berarti malam Selasa aman. Malam Selasa itu insya Allah nggak terlalu ramai Pak. Kalau pas jenengan umroh malam Jumat, wah, jenengan mengene kita oh ini melakukan saking kebae. Tapi kalau Selasa masih bisa jalan, gitu Aris, aman. Jadi sa'i juga begitu. Jadi 5 ini Pak Ibu tidak boleh diacak. Harus ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Omongnya sampai gini. Pak Aris, kita tahallul aja dulu. Tawafnya gurih. Nah, ini ya gitu ya. Jadi rukun ini Bapak Ibu tidak boleh kelewat. Kalau kelewat umrohnya batal. Kemudian yang kedua adalah wajib orang Pak. Ini wajib umroh. Wajib umroh adalah suatu amalan yang harus dikerjakan. Bila amalan tersebut ditinggalkan, ibadahnya tetap sah, tapi wajib untuk mengganti atau membayar kafarat. Denda yang dalam haji atau umroh disebut bayar dam. Apa wajib umroh itu? 2. Niat umroh di mikot, ya. Yang kedua, meninggalkan larangan saat berikhram. Amit nih. Jadi Bapak Ibu, ketika niat umroh di mikot tadi sudah nggih, labbaika umratan. Kemudian yang kedua, meninggalkan larangan-larangan saat berikhram. Ini harus disilen ini. Nah. Sudah Bapak. Jadi niat tadi Bapak Ibu, jadi gini. Ada jamaah itu ketika di Madinah karena so excited karena soal Masjid Nabawi. Jadi jenengan esok jam loro wis adus gitu, langsung ke masjid. Tahajud, sholat subuh, santi suruk, ki bali ning hotel. Terus sarapan gitu, bar sarapan mlebu kamar mengki sak nyet, tangi meneh langsung adus, langsung ke masjid. Karena saking senengnya, pas hari H, tanggal tadi itu hari ke-6 jenengan pas sapiring Mekah, tak tahu gregesi ada atau kecapean jenengan pas ketika ke masjid Bir Ali, jenengan mungkin langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terus langsung babas ke bis. Di bis sama duduk di paling belakang terus keturun gitu. Pas kita ngumumkan Bapak Ibu, mari kita baca niat umroh, labbaika umroh. Jenengan tidur. Ini ceritanya pernah terjadi sama grup saya.
Sampai di tengah jalan datang Simba nih ngapun. Udah saya sampaikan. Gini, Ustaz, saya lupa. Belum baca niat. Saya bilang gini, enggak apa-apa Mbah, nanti nyembelih wedhus siji. Jadi bayar damnya itu nyembelih wedhus siji. Paling beratnya nyembelih wedhus siji. Jadi Bapak Ibu, ketika di Madinah saya sampaikan, yang tahu kondisi badan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan terlalu diforsir. Kalau waya istirahat yo ngasuh. Ampun terus langsung. Nanti karena ibadah utamanya belum dikerjakan. Jadi ini yang paling penting saya sampaikan, jangan sampai jenengan di Madinah dikentel wae, barang mau ke Mekah, greges Ustaz ya. Umroh didorong gitu ngagem kursi roda, mari ngono tekan nggih, tekan kamar wis ra iso obah nganti mau bali. Wes itu naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan nggih, harap dijaga. Nah, oke. Sudah tanggal 6 sudah selesai. Nah, ini saya kembali ke wajib umroh. Jadi Bapak Ibu sudah nggih, ada wajib. Kalau rukun itu nggak boleh dilanggar. Kalau wajib bukan dilanggar. Kelalen boleh, tapi umrohnya masih sah. Tapi harus bayar dam. Damnya apa? Paling beratnya menyembelih wedhus, paling ringannya ngasih makan orang miskin 6 orang. Gitu nggih. Lah sak mangan piro? 20 real. 20 ping 6 150 real. Yo setengah wedhus dhewe. Ya, itu nggih. Kita lanjutkan. Nah, ini proses umrohnya nggih, Pak. Tadi ihram di miqat, di Bir Ali, kemudian tawaf, sa'i, tahallul di sekitar Masjidil Haram. Ini gambar Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Nah, niat umrah labbaik Allahumma umratan, kedawan. Tadi sudah tak ganti di buku doa jenengan itu labbaika umratan. Allahumma-nya dihilangkan. Baik. Apa hal-hal yang dilarang saat berihram? Tadi masuk apa? Wajib umroh. Jadi jenengan kalau ngelanggar ini Bapak Ibu, umrohnya sah. Tapi kita anggap semua damnya itu nyembelih wedhus siji. Yang pertama memakai wangi-wangian. Bapak Ibu kalau sudah melafadzkan labbaika umrotan, itu sudah enggak boleh wangi-wangian apa blas. Sabun ra oleh, sampo ra oleh. Tanya, sikat gigi boleh? Boleh, odol bukan wangi, gitu Pak. Odol bukan minyak wangi. Terus ibu-ibu nih, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang muda ini. Di hand carry itu mesti biasanya ada tisu basah. Ini enggak ada nyembelih wedhus ini. Kan kita dari Madinah ke Mekah biasanya berhenti di tengah jalan, di rest area. Di situ ada jual ono martabak Arab, lono rempelowati, ono itu kan makanan-makanan yang begitu. Biasanya kalau kadang-kadang lagi mana ngelepret sidik langsung kan ibu-ibu langsung otomatis, "Oh, ini Pak, set nyembelih wedhus siji." Tisu basah tolong dijauhkan. Saat berihram tisu basah dijauhkan. Kemudian yang kedua motong nyukur kuku rambut, udah enggak, insya Allah tidak. Yang ketiga melakukan lamaran dan pernikahan enggak ada waktu nggih. Terus yang keempat memotong tanaman, nah ini juga penting. Bapak Ibu saya sampaikan nggih, teng Saudi saat ini itu jenengan mikir padang pasir gitu, coklat kabeh gitu. Wah, mboten saat ini. Sekarang sudah jadi padang rumput. Sudah tinggi-tinggi Pak, 40 sentian. Jadi kalau ditiup angin itu bergoyang-goyang rumputnya. Iya Pak. Jadi, lah di rest area ini kadang-kadang ngapunten, ada bunga-bunga yang walaupun musim dingin tapi ada bunga-bunga yang berbunga. Saya sampaikan, wong kita itu biasanya itu rada apa? Gumunan, heranan. Turun dari bis loh. Wih, apik banget tuh, cetes nyembelih wedhus siji ya, nritik ya. Jadi ngapunten. Kalau berihram itu enggak boleh, Pak, Bu, motesi tanaman. Ya, kita tuh gitu. Gumun, wah apik banget ya. Wah, tes nyembelih wedhus siji. Terus kemudian yang kelima berburu binatang buruan. Insyaallah kita enggak ada yang bawa bedil gitu. Napa gendewa, panah gitu mboten wonten. Tapi ada yang bertanya, Bu, Pak, ngapunten. Ini sering saya sampaikan. Ada Ustadz boleh enggak bunuh nyamuk atau semut? Boleh. Yang ganggu saja tapi. Cokot nyamuk ya ngeten mawon. Ra usah golek lama itu banget ya seperti. Atau cokot semut ya mesti nyokot tok. Rasa golek leng semut iki semut kayak banget. Jadi tidak perlu. Jadi boleh membunuh semut atau nyamuk yang menyakiti saja. Kemudian nomor 6 berhubungan suami istri juga nggak ada waktu. Yang nomor 7 wala rafatha yaitu ya ngejak-ngejak gitu pemanasan tidak boleh. Terus yang ke-8 berbuat fasik. Ya ini nomor 8 ini Bapak Ibu, ini khusus Bapak-bapak yang min ahlul hisab.
min ahlul hisab untuk setelah berihram tidak merokok. Kita ngapunten. Jadi pada dasarnya banyak Pak Bu jamaah lain itu kalau pas lagi ihraman gitu, kayaknya kok rapantes gitu. Sehingga kami dari manajemen Ramadan untuk jamaah bapak-bapak yang min ahlul hisab ketika berihram untuk tidak merokok dulu. Tapi selain waktu itu monggo jenengan boleh. Pas ihraman saja, gitu nggih. Ya syukur-syukur mesti ibu-ibu berdoa bapak wis serang rokok salawase ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Berbantah-bantahan, jidal atau bertengkar mulut. Ini juga sama Pak Bu. Jadi saya sampaikan Pak Bu, dari Madinah ke Mekah jalannya lempeng Pak. Lempeng, rano gunung, rano bukit. Dalane maksudnya. Tapi kanan kiri ini banyak bukit dan gunung. Dan sekarang sudah banyak rumput sehingga para badui Arab itu melepaskan peliharaannya, kambing, sapi, onta, sapi jarang deh. Saya lihat kambing, onta, kuda. Lah jenengan kalau sudah duduk suami istri itu kadang-kadang ini gak enak nih gak nopo. Pak, kayak kok koyone wedhus yo. Ora kae jaran wedhus, nyembelih wedhus siji. Jadi ndak usah kalau sudah kayak gitu tuh Pak kayak wedhus yo. Yo, ngono wae. Engko sampe lu ngarepne ono, Pak, oh, Mah, kayak jaran ya. Iya, jaran. Jadi rasa mudah nyembelih wedhus siji. Wala rafatha wala jidala, ndak boleh kelahi mulut. Terus yang ke-10 memakai pakaian berjahit dan bersepatu yang menutup mata kaki. Jadi bapak-bapak itu tidak boleh pakai kaos kaki. Kalau bisa ya pakai sendal lah. Ya umpama berangkat jenengan ngagem sepatu boleh, nanti tapi bawa sendal jepit. Nah itu enak insya Allah. Terus memakai penutup muka dan kaos tangan bagi wanita. Jadi ibu-ibu tidak boleh pakai cadar atau masker. Nah, jadi kalau bismillah insya Allah moga-moga Bapak Ibu semua nanti sehat ketika pas berangkat dari Madinah ke Mekah, maka baik untuk tidak usah pakai masker. Ustaz, tapi kalau ini pakai masker boleh? Boleh pakai masker, tapi bayar dam. Ngasih makan 6 orang miskin saja. Gitu nggih? Tapi bismillah mungkin tidak ada yang sakit. Terus kemudian memakai penutup kepala. Nah, seperti peci, simba. Atau nah ini, kadang-kadang ini ngapunten, kadang-kadang nih simba-simba ini dagelan juga ini. Di bis loh. Di bis kan sudah dikasih tahu bisnya. Kalau musim dingin bis sana itu ada pemanas, Bu. Jadi nggak cuman AC saja. Jadi kalau musim dingin panas, kalau musim panas dingin. Nah, biasa nih simba-simba karena kebiasaan toh kemulan sarung. Lah ustadznya lah ngarep. Ustadznya kan di depan toh, Pak. Nah, Pak Simba nongguri. Ini nyebelah sisi ya. Oke, Bapak-bapak saya ingatkan, ampun kemulan ihram. Termasuk menutupi kepala. Nggak boleh. Malah aku kena debu. Pengen bersin. Oke. Alhamdulillah. Kan ihram ini kotor banget. Pun kemudian mengambil barang temuan kecuali untuk diumumkan. Ini juga bisa 10 kali Bu ini saya kalau bersin. Saya alergi debu. Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Mengambil barang temuan kecuali untuk diumumkan. Ini juga Bapak Ibu selama ya ini contoh saja ketika di rest area jenengan melihat HP iPhone Pro Max 15 enggak usah diambil, sejarin aja. Ini contoh, masih contoh sing enak-enak aja. Maksud atau jenengan di belakang toilet putri ada ketok emas berapa kilo gitu, sejarke wae, enggak usah diambil. Gitu. Jadi inilah Bapak Ibu hal-hal yang dilarang saat jenengan sudah melafadzkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Jadi diperhatikan nggih. Lanjut. Nah niki hotel kita itu yang di Mekah namanya alhamdulillah. Oh, Mirajati ini. Mirajat. Dan ini gambar contoh bapak-bapak ihramnya ketika tawaf. Jadi ketika tawaf ini namanya posisi ittiba.
Kalau tadi kan saya mencontohkan tutup semua nggih. Itu dari Medina ke Mekah itu ihramnya tutup semua. Gitu, gini. Tapi kalau ketika mau tawaf, mau keliling Ka'bah, yang kanan dikeluarkan, kemudian disampaikan. Terus nanti pakai tas paspor itu dikalongke untuk biar nggak tiba-tiba. Nah, gini. Terus itu ibu-ibu lihat, kayaknya saya sarankan untuk ihramnya jangan baju potongan, gamis saja. Kalaupun mau jangan usah tuh gamis itu agak ribet ya. Ya boleh potongan tapi sak dengkul, gitu ya. Jangan sak menen. Dan kok zaman digoleki wong Saudi, wong Arab. Tahu nggak Pak Bu? Jadi orang Arab itu baju yang jenengan pakai ya ibu-ibu yang pakai celana itu bagi orang Arab itu pakaian dalam. Jadi kalau orang Indonesia kan senang itu orang bagian biasanya saya lihat ngapunten orang Sulawesi bagian Sulawesi itu biasanya nganggo celana klambine ming sakmene iki wah ketok ngene itu orang Saudi ning blok iki ngene iki Mas terus wah sampai 180 derajat maka biar nggak digitukan jenengan nah itu tadi gitu nggih itu bajunya ini gambar Ka'bah sebentar coba ambil tisu biar aku ya. Ini karena bersin langsung ngalir. Saya termasuk kalau napa namanya? Kalau saya bimbing itu saya harus menjauhi es. Karena ini masalahnya. Kalau es saya langsung meler. Ini gambar Dena Ka'bah nggih. Jadi ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad, ini multazam Pak Bu. Sini sampai sini ini multazam. Sekitar 2 meter lebarnya. Wong siji tok sing iso nemplek. Terus menika makam Ibrahim. Ya, kemudian ini Hijr Ismail. Nggih. Hijr Ismail ini adalah termasuk dalam Ka'bah. Jadi Bapak Ibu kalau tawaf, ya alhamdulillah sekarang sudah ada pintunya. Dulu nggak ada. 2016 itu baru dikasih pintu sehingga kita nggak bisa terobos. Tawaf Bapak Ibu sekarang. Sekarang kita lanjutkan ke tawaf. Ini saya cuma mereview aja ya. Secara cepat karena kemarin ibadah sudah disampaikan Pak Aris dan juga Ustadz yang sebelumnya. Untuk tawaf, mulai tawaf dari sudut Hajar Aswad dengan mencium Hajar Aswad. Dengan mencium Hajar Aswad. Jadi ini saya di sini, anggap ini Hajar Aswad. Cara tawaf itu pertama dicium Hajar Aswad, kemudian bilang Bismillahi Allahu Akbar. Ning iso, koyone ra iso. Ning ra iso didemok Hajar Aswade, terus dicium tangannya Bismillahi Allahu Akbar. Ning iso, koyone ya ra iso Pak Bu. Jadi dari jauh diangkat tangannya Bismillahi Allahu Akbar dan diturunkan tangannya. Oke. Kenapa demikian Bapak Ibu? Jadi gini. Orang kita itu suka ikut-ikutan Pak Bu. Jadi ning wong Turki, orang Pakistan, orang itu biasanya kalau di acara satu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, wong Indonesia itu seneng niru. Kayaknya keren itu, wah udah melu. Kita tidak begitu. Jadi kita melakukan sesuai sunnah Nabi kita. Cukup dinaikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua Jadi jenengan labbaika umratan, ini yang kedua yang perlu jenengan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus turunkan. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ketika tawaf itu tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Maksudnya gini. Putaran pertama dungane apa? Kedua apa? Tidak ada Pak Bu. Jadi ketika tawaf itu kata Rasulullah ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama berzikirlah. Maka di buku doa jenengan itu, buku doa gantung itu, doa tawaf itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua beristighfarlah. Jadi jangan kalau sudah zikir gitu pegel istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Rotok doa situ ya astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Pengen doa sedikit menekas ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ketiga, berdoalah sesuai hajat Bapak Ibu sekalian. Ketika tawaf itu nanti Bapak Ibu kan insya Allah dapat dipinjemin receiver dan headset. Headset dibagi, receivernya dikasih, nanti ustadznya yang membaca, jenengan tinggal menirukan saja. Tapi saat itu kalau jenengan pengen ndedonga sing pengen jenengan biar di itu, ya udah enggak usah dengar ustadznya, sama doa saja. Jadi ketika tawaf itu sunnahnya itu banyak doa. Banyak doa. Ini cerita lucu tapi terjadi, Pak. Jadi ini lagi viral tuh di Facebook, di Instagram. Kan lagi pernah viral tuh orang Afrika yang di pinggir Ka'bah ndongone fulus ya Allah, fulus. Nah, dia juga tahu Arabnya juga fulus. Ya Allah, fulus. Nah, kata orang Aljazair bilang, "Wahai teman, seharusnya kamu nggak usah gitu. Doa itu ya minta surga dan minta dijauhkan dari neraka." Kata si Afrika bilang, "Iya, saya minta surga dan juga minta dijauhkan neraka, tapi saya minta fulus. Saat niki, Pak, orang yang doa itu saya sugih donya brono nggih. Itu ada di Facebook itu. Ternyata memang benar, Pak. Jadi kalau jenengan doa itu harus spesifik. Besok nanti kalau Bapak Ibu pengen doa di sana, ya Allah, minta tanah sepiro, sakilan, sak depo. Itu jelas, ya Allah, minta 200 hektar. Ya pokoknya jenengan kalau doa itu ngiler, Bu, Pak. Ini saya bercanda tapi serius. Jadi ketika berdoa itu harus spesifik. Mbak-mbak muda ini atau mas-mas ini mau mobil yang ngomong, ya Allah berikan mobil, ya Allah. Mobil apa? Mobil listrik, ya Allah. Yang mana? Wuling apa? Yang Volvo, ya Allah, yang 2,8 miliar. Ya, ngono kuwi. Jadi jenengan ketika berdoa spesifik aja sama Allah. Insya Allah Allah bagi. Insya Allah ning wayahe dikasih. Ya, gitu nggih. Yang ketiga tadi berdoa nggih. Yang keempat membaca Al-Qur'an. Jadi ketika tawaf itu sunnahnya membaca Al-Qur'an, Pak. Jadi jenengan ampun heran ketika tawaf ono wong Arab nenteng Quran sambil tawaf. Itu salah satu sunnah. Maka saya biasanya nanti Pak Aris juga tak kasih, kalau jenengan setiap kali tawaf itu kalau bisa menghatamkan Al-Quran. Wah, itu keren toh, Pak. Sak putaran itu hatam Al-Quran. Caranya piye? Maca kulhu ping 3. Nggih kata Rasulullah gimana? Al-Ikhlas tulutul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi jenengan ketika tawaf muter itu ustadz maca apa sama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ping 3, Pak, Bu. Hatam Al-Quran. Kita cerdas beribadah. Itu jadi bukan tapi cerdas beribadah, dapat pahala banyak. Oke. Ini kok sudah sampai sini. Oke. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi 4 lagi. Jadi ketika tawaf dan sa'i, ini bukan tawaf dan sa'i itu tadi, satu berzikirlah, yang kedua beristighfarlah, yang ketiga membaca doa sakarpe sampean, yang keempat membaca Al-Qur'an. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kalau ini di Hajar Aswad berarti hitungannya sampai Hajar Aswad 1, 2, 3 sampai 7. Kalau jenengan mau cepet ya nyedak Ka'bah, ning pengen nyantai ya rodok ngado Ka'bah, pengen suwe banget ya swado banget. Karena semakin jauh dari Ka'bah putarannya akan semakin jauh. Pada 3 putaran pertama bagi pria berlari-lari kecil atau harwalah, dan bagi wanita berjalan seperti biasa. Ini sunnahnya. Kalau tidak memungkinkan ya cukup jalan biasa saja bareng-bareng. Yang kelima, jika telah sampai di sudut rukun Yamani. Ini kalau ini Hajar Aswad, berarti yang sini rukun Yamani. Disunahkan, dianjurkan mengusap sudut itu dengan tanpa mencium tangan. Jadi Bapak Ibu ketika tawaf itu sunnahnya dianjurkan, Rasulullah itu sekali tawaf itu mesti pinggir rukun Yaman itu ngelus pojoke, mengelus tok, Bu. Lus terus melaku, wis. Tidak usah dicium tangan. Kalau tidak memungkinkan untuk ngelus rukun Yamani, cukup berlalu tanpa memberi isyarat. Ini juga sering terjadi pada jamaah Indonesia. Orang Turki, orang India, Pakistan itu biasanya, Bu, kalau di rukun Yamani nggak bisa ngelus, mereka angkat tangan kayak di Hajar Aswad. Ini salah. Dan orang-orang kita banyak yang ikut. Yang ikut maksudnya
Dia ya tadi karena lihat kayaknya wah keren, akhirnya ikut. Inilah umroh ikutan. Next. Nah ini gambarnya Bu, itu keliru itu. Multazam itu yang ini. Nah, ini Hajar Aswad. Nah, Maqam Ibrahim di depannya. Terus antara sudut rukun Yamani dan sudut Hajar Aswad mengulang doa. Ini baru dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ada doa khusus yang Rasulullah ajarkan, yaitu doa yang Bapak Ibu juga sudah hafal semua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah selesai 7 putaran menuju Maqam Ibrahim. Nanti ustadznya membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, Bapak Ibu menirukannya. Kemudian salat 2 rakaat di sekitar Maqam Ibrahim. Ya, rakaat pertama baca Fatihah sama Qul-ya, rakaat kedua Fatihah sama Qul-hu. Setelah itu Bapak Ibu diberi waktu 5-10 menit untuk berdoa. Ning Bapak-bapak insya Allah aman. Ibu-ibu setelah berdoa 50 menit kita kasih waktu. Untuk apa? Untuk bu sini bu. Cekrep. Karena Bapak Ibu posisinya di depan Ka'bah sehingga mesti itu selalu pengen selfie. Boleh nanti mungkin akan kita buat foto bersama di background Ka'bah. Kemudian selesai minum air zam-zam sambil istirahat sejenak sebelum melaksanakan sa'i. Lah sebelum air zam-zam itu Bapak Ibu minum, itu ada doa. Di foto saja. Enggak ada di buku doa jenengan. Doanya ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Kata Rasulullah, berdoa ini sebelum minum air zam-zam. Sama ambil air zam-zam. Terus khusus air zam-zam Bapak Ibu. Boleh ngadeg, boleh duduk. Karena hadis dari Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu zamzam wa huwa qa'im. Jadi kata Ali bin Abi Thalib pernah ngonangi Rasulullah minum air zam-zam dan dia sambil berdiri. Sehingga Bapak Ibu boleh berdiri, boleh duduk, menghadap ke Ka'bah, kemudian baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli dan. Ya Allah, aku ingin memintamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang banyak, dan obat untuk segala macam penyakit. Lanjut, kemudian selesai itu Bapak Ibu akan menuju ke tempat sa'i. Nih, sofa sambil berdoa inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Ini ada di buku doa jenengan. Kemudian menghadap ke Ka'bah sambil membaca doa. Jadi kalau yang tadi Hajar Aswad sama ini berarti posisi sofa marwah sini. Ini sofa, sana marwah. Nah, sama sudah sampai di sofa, ya. Terus menghadap ke Ka'bah, angkat tangan. Maksudnya angkat tangan bukan gini, angkatan berdoa. Baca itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian sampean teruskan berdoa. Saya sarankan doanya untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa itu Bapak. Kenapa saya bilang? Ada hadis Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, ketika dia di kuburan orang tuanya itu digijipui karo malaikat karena masih punya dosa, Pak, diadab. Ketika anaknya membaca doa itu, malaikat itu mengangkat cambuknya dan diam, nunggu sampai anaknya selesai dungo. Nah, ini penting ini, biar jenengan tahu. Oleh karena itu, orang saiki itu angel ya Pak Aris. Suruh punya anak banyak. Kalau bisa itu, kalau orang dulu kan punya anak 7, 12 gitu. Kalau punya anak 7 tuh Bu, Sabtu sopo sing maca, Ahad sopo sing maca, malaikate nganggur gitu. Wong tuane ra digebuki. Nah, baca ini terus kemudian mulai turun menuju ke Marwah. Menuju ke Marwah bagi pria beralih kecil setiap melewati pilar hijau dan bagi wanita berjalan biasa. Dari sofa menuju ke Marwah. Tadi apa? Berzikirlah, beristighfarlah, berdoalah dan baca Al-Qur'an. Sampai di Marwah melakukan sebagaimana yang dilakukan di sofa.
menghadap Ka'bah, angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahda, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian turun menuju ke sofa. Diulang sampai 7 kali. 7 kali ini tidak beda dengan ketika tawaf jenengan. Kalau tawaf kan Hajar Aswad ke Hajar Aswad hitungannya 1. Kalau sa'i itu dari sofa ke Marwah hitungannya 1. Jadi mulainya di sofa, selesainya di mana? Di Marwah. Jadi kalau ada orang sampai di sofa bilang alhamdulillah selesai, 3 kemungkinan. Bisa jadi kurang 1, bisa jadi lebih 1, bisa jadi 14 kali. Hitungannya sofa ke sofa 1. Padahal jaraknya itu Pak, sofa ke Marwah itu 430 meter, ya setengah kilo lah, kurang sidik. Nah, kalau jenengan peng pitu berarti 3,5 kilo loh. Nah, itu kalau 14 kali berarti 7 kilo. Wah, hebat itu. Kita sa'i diakhiri di Marwah. Nah, sa'i diakhiri di Marwah. Sa'i diakhiri di Marwah. Ini apa? Ngapunten. Bagi pria berlari kecil setiap kali melewati pilar hijau, ini juga ada doa khusus. Jadi seperti tadi antara rukun Yamani ke Hajar Aswad ada doa khusus, maka pilar hijau ke pilar hijau ada doa khusus. Ada di buku jenengan. Allahumma gfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antallahu a'azu al-akram. Nanti Bapak akan didengarkan oleh Ustadz dan jenengan bisa menirukan Ustadznya. Setelah selesai sa'i Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh terus kemudian tahalul. Artinya menghalalkan hal-hal yang dilarang dalam berikhram. Yang 13 tadi yang kita baca bareng tadi itu sudah halal. Ya. Tahalul dilakukan dengan memotong cukur rambut. Bagi pria afdolnya gundul, cuplis, ngagem silet nih kok, mak kinclong. Itu afdolnya. Lah Ustaz, kalau meng cukur sithik oleh ra? Boleh. Sah, tapi cuman didoakan Rasulullah sekali saja. Yang didoakan Rasul 3 kali itu yang cukur gundul. Bagi wanita memotong rambut panjang 1 ruas jari di kamar masing-masing. Jadi ibu-ibu mengumpulkan rambutnya kemudian dipotong seruas jari. Nah, Ustaz, rambut saya pendek, ya enggak apa-apa. Kanan sithik, kiri sithik, belakang sithik. Jangan kurang dari 3 helai. Oke? Selesai sudah ibadah umroh, tanggalkan pakaian ihram, diganti pakaian biasa dan semua jadi halal. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini gambarnya. Nah. Kemudian kita lanjutkan kepada kertas. Hari Selasa, jadi Senin itu selesai Bu. Senin itu kalau bismillah tidak ini jam 12 atau jam 1 malam selesai jenengan. Pulang, ganti mandi dulu, ganti kelambi, tidur. Istirahat. Besoknya hari Selasa, sholat berjamaah dan memperbanyak belanja dan ibadah di sekitar Masjidil Haram. Di Mirajat tuh bawahnya kayak mall. Wah, kan memperbanyak belanja. Enaknya Bapak Ibu, kalau hotel yang agak jauh dikit itu sepanjang jalan jenengan mau ke masjid itu wong dodolan kue. Bapak-bapak ampun sabar gini. Kalau pas terutama pas pulang masjid, pulang sholat itu 5 real, 10 real. Macam ono jubah, ono iki, wes pokoknya sip bapak-bapak ini, ibu-ibu nanti. Mirajat, oke. Oke, jadi tanggal 7 ini hari Selasa ini tidak ada acara di Ramadan. Jadi nanti Bapak Ibu, mungkin Pak Aris punya program jangan Pak, itu belum, terakhir aja. Mepet Ka'bah. Hari Selasa kan? Pagi habis sarapan, Bapak Ibu diajak nanti sama pembimbing guide dan Amirus Safar Pak Arisnya untuk ke pelataran Ka'bah. Ya mepet-mepet, cium-cium Ka'bah apa-apa. Hari Rebo 28 Februari. Oh siap. Setelah sarapan pagi, jamaah melaksanakan ziarah. Ziarah kota Makkah, hari ke-8. Nah, yang pertama enggak ini. Yang pertama adalah Jabal Thur. Jabal Thur ini Bapak Ibu, nanti kita akan ke sini dan di sini ada cerita bahwasanya ketika Rasulullah SAW ingin hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mampir di situ, di Jabal Thur situ. Jabal Thur.
Nah, terus kemudian dari situ kita ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini kilawakol, ya, jari ini. Jadi bahasa Arab kilawakol itu jari ini. Dulu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Terus Bapak Ibu lihat ada tugu lalu di atas ini sofa ini Jabal Rahmah. Tugu ini Bu, penuh dengan coret-coret. Nama suami istri tulis itu. Pernah saya itu tanya iseng, Bu, kenapa Ibu tulis nama suami istri di situ? Biar langgeng, enak sekali. Enak sekali. Jadi Bapak Ibu, ampun lakukan itu. Tidak ada sunnahnya. Jadi itu wong askar Saudi pun santai-santai bingung. Putih toh, itu sudah kebak hitam. Sama orang Saudi dicat ireng. Wong Indonesia ini gue teko sepedol putih Bu, kebak meneh akhirnya wong Saudi di stiker, mana sejarah gue sakar pula Bu. Iya, wong Indonesia itu hebat ya, gitu. Jabal Rahmah, oke. Nah ini dari atas ketika hajian, lihat putih semuanya. Ini adalah Mina. Jadi dari Arafah kita akan keliling ke Musdalifah, ke Mina, menunjukkan Bapak Ibu ini tempat hajian. Mungkin Bapak Ibu ya, tahun depan yang pergi haji atau tahun ini haji bisa manasik live ditunjukkan. Ini tenda-tendanya, yeah. Ini Musdalifah. Musdalifah ini nggak ada tenda, dia cuman ya ada toilet. Kemudian biasanya digelari karpet. Nah, ini Jamarat. Ini lompat jumroh, ula, aqobah. Kemudian ke Masjid Ji'rona. Oh ya, hari Rebo ini Bapak Ibu, hari Rebo, hari ke-8, tanggal 28 Februari, Bapak Ibu yang menginginkan umroh kedua, Bapak-bapak bawa kain ihram. Karena kita akan ambil mikot di Ji'rona. Jadi yang mau loh, yang nggak mau nggak apa-apa Pak, nggak wajib ini. Tapi kadang-kadang ya kok wis tekan kene kok ya ora umroh gitu. Oke, Masjid Ji'rona. Kemudian setelah itu ambil mikot, terus kembali ya. Nih. Taif kapan nih? Oh, hari ke-9. Hari ke-9 Pak Bu. Ini dibalik kertasnya. Hari Kamis 29 Februari 2024. Setelah sarapan pagi, jamaah melaksanakan city tour ke kota Taif dengan mengunjungi Masjid Ibnu Abbas. Jadi Pak Aris nanti saya sampaikan kalau ke Taif, jangan ke masjid dulu, tapi ke telefrik dulu, ke kereta gantung dulu. Karena kalau musim dingin ini, nanti di atas jam 10 itu kabutnya sudah, karena Taif ini gunung Pak Bu. Jadi dataran tinggi. Yang nantinya kalau jenengan datang terakhir nanti nggak bisa naik ini. Kalau yang pengen naik telefrik itu namanya kereta gantung, jangan nggak bisa menikmati maksudnya. Tapi kalau yang pertama nanti ke telefrik aja. Spesiesnya sama kan nanti si Sawi Irfan kata Ustadz Yoni, gitu nanti Irfan paham. Jadi ini kalau ini bayar sendiri loh Pak Bu, ngapunten, ini bayar sendiri. Tapi yang pengen itu naiknya itu ya setengah jam medun, setengah jam naik. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu akan ke telefrik, kemudian ada salah satu Masjid Ibnu Abbas, yaitu sepupunya Rasulullah, dan juga ada di situ nanti di perkebunan mawar. Okay. Nah, ini Masjid Ibnu Abbas, Masjid Addas. Ini Masjid Addas ini ya nanti akan diceritakan oleh ustadznya di sana nanti. Masjid Quk, penyulingan mawar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa beli air mawar yang original. Nah, ini Bapak Ibu, nanti yang bapak-bapak atau bapak ibu-ibu yang yang hari ke-8 tadi kan sudah umroh nih, gitu. Nah, tanggal 9, tanggal 8 saya kurang puas, umroh lagi. Tanggal 9 bisa umroh lagi Bapak Ibu. Bapak-bapak bawa kain ihram, ibu-ibu mikotnya di mana? Di Kornul Manazil. Tidak wajib. Sing kepengin. Kan biasanya ada Ustaz kok cuma 2 kali toh. Ini 3 kali Bu di mikot Kornul Manazil. Kemudian hari ke-10 Jumat. Jadi Bapak Ibu ini umroh dapat Jumatain. 2 Jumat, sekali Jumat di Madinah, sekali Jumat di Mekah. Bapak Ibu boleh
ikut sholat Jumat. Ibu-ibu juga boleh Jumatan. Di sini Bapak Ibu hari Jumat ini tidak ada acara di Ramadan, jadi memperbanyak ibadah dan belanja di sekitar Masjidil Haram. Oke. Lanjut nomor 11. Sabtu 2 Maret 2024 Makkah Jeddah Kuala Lumpur. Nah, ini Bapak Ibu persiapan untuk check out hotel. Sholat berjamaah dan memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Tawaf wada, kemudian perjalanan menuju Jeddah untuk city tour melewati Masjid Qisas, mengunjungi pusat perbelanjaan. Saya jam piro iki? Jam 1 pagi, Pak ya. Oh, berarti jadi nanti hari Jumat ini, hari Sabtu ini Bapak Ibu sekalian, check outnya habis duhur. Habis makan siang. Terus kemudian Bapak Ibu ya bisa ngepak-ngepak nanti teknis itunya akan nanti beliau yang akan menyampaikan. Ini persiapan check out tawaf wada dan city tour. Tawaf wadanya itu nanti kapan? Jadi Pak Aris, saya sarankan tawaf wadanya habis sarapan saja. Habis sarapan, jadi koper dikumpulkan jam 10 pagi di depan pintu kamar masing-masing. Tapi nanti teknis bisa beliau dengan tim yang ada di sana. Proses check out, koper diletakkan di depan pintu kamar hotel. Jadi Bapak Ibu cuman kalau sudah selesai ngepak, taruh aja depan pintu kamar, nanti tim kami yang akan nimbangi. Jadi jangan sampai kelebihan bagasi. Kemudian tawaf wada tadi baiknya habis. Kenapa saya bilang habis sarapan itu sepi, relatif lebih sepi. Kalau jenengan jam 3 malam pagi juga bisa, cuman ruwami. Tapi kalau mau enak itu jam 8 pagi. Habis sarapan, tawaf wada itu bisa kemungkinan besar bisa nempel juga ke Ka'bahnya. Kemudian nanti setelah selesai habis duhur, nah sama juga habis duhur itu nanti Bapak Ibu sholat qashar asar sebelum kembali ke hotel. Kemudian siap-siap bis datang, masuk bis, perjalanan menuju Jeddah. Ini di Jeddah, Bu. Masjid Qisas ini dulu, sekarang sudah nggak dipakai. Ini sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sudah tidak dipakai untuk Qisas. Masjid Qisas ini adalah tempat untuk eksekusi. Wong nyolong, potong tangan, wong mateni ya dipateni, pemenggalan ada semua di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu akan dibawa sini. Commercial Cornish Center. Ini juga tempat belanja. Dan biasanya, saya ingat, biasanya titipan dulur tonggo konco itu ada di sini. Biasanya itu. Saman golek nomor dinang, wah ra nemoke, Mekah ra nemoke, adanya di sini. Ali murah, dia murah, pokoknya semuanya ada murah-murahnya. Nah, dan di sini juga ada bakso Mang Udin. Ya, ini bakso legend ini, legend. Regone 15 real. Nggih. Oh, tapi enak Pak, bisa iki sana. Nah, Bapak Ibu sekalian saya sampaikan lagi nih, sebelum nanti Pak Aris melanjutkan. Jadi kalau di sana nanti jenengan ampun kalau mau belanja di Kruske. Berapa real? Ini berapa rupiah ya? Wah, 100 belanja. Ampun, pokoknya ning di kayak gini langsung cak-cek. Karena apa tuh Bapak Ibu? Di Medina Mekah itu ketika jenengan berbelanja, ngelihat barang, oh kayak sing digoleki Mbak Sopo umpama. Harga cocok, barang cocok, sikat. Langsung dibeli. Kenapa? Karena jenengan jangan bilang, kok tuku nang Mekah wae. Barang yang ada di Madinah itu belum tentu ada di Mekah. Saman nang Madinah ra tuku, nang Mekah goleki mumet ra nemokke. Has. Jane mending jane tuku nang Madinah. Maka saya sampaikan kalau sudah ketemu barang cocok regane, cocok barangi, langsung disikat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dari sana lalu ke Bandara Internasional King Abdul Aziz. Untuk Malaysia Bandara Internasional Pak, enak bandaranya. Kemudian insya Allah akan kembali ke Kuala Lumpur. Bapak Ibu akan terbang ke Kuala Lumpur jam 1 pagi pakai MH157. Sampai di Malaysia hari Ahad 3 Maret jam 15:15. Jadi jam 3:15 sore, Pak. Kemudian jamaah akan terbang kembali ke tanah air pada pukul 17.40, jam 5.40, jam 6 kurang 20 menit. Dengan pesawat Malaysia Airlines MH857 insya Allah dijadwalkan tiba di Bandara Yogyakarta jam 19.30, setengah 8 bengi dino Ahad. Demikian rangkaian perjalanan
umroh kita. Nah, nih. Oke, jam 15 menuju Yogyakarta. Nah, wis tekan Yogyakarta jam 19.30. Pengambilan bagasi dan air zam-zam 5 liter di bandara terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu ngambil bagasi dan air zam-zam di NYIA. Maka berakhirlah program perjalanan umroh bersama PT Nur Ramadan Wisata. Semoga Allah menerima semua amal Bapak Ibu saudara-saudari semua, dan semoga pelayanan kami bisa berkesan. Sampai jumpa pada program yang lain. Sebelum dilanjutkan Pak Aris, Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait dengan teknis? Monggo. Silakan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi kan kalau kita perhatikan kan banyak doa-doa dan apa namanya apa-apa yang harus kita sampaikan pada saat baik itu ikram, sakit dan sebagainya. Ji. Apakah ada bimbingan ketika sedang melakukan itu? Mungkin tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kita akan mendapat pinjaman. Betul. Iya. Apakah dari situ kita akan dibimbing? Betul. Oke. Siap. Kemudian kan itu jadwalnya kan banyak rentetannya ya. Ji. Apakah ada semacam pemberitahuan, kan ini ada grup WhatsApp. Terus. Besok akan laksanakan ini, besok Siap. apa semuanya Ji. akan diinfokan Ji. melalui Ji. grup atau Oh, seperti apa? siap Pak. Gih. Itu. Yang kedua, yang Kemudian, ketiga. yang ketiga terkait dengan umpamanya kita sudah ikram dan sebagainya, apakah kita boleh membawa tas kecil? Boleh. Siap. Oke. 3. Termasuk HP ya. Ji. Ya, terus terakhir tadi kan Yang- katanya kita akan dapat zam-zam yang 5 liter. Ji. Itu fasilitas dari Nur Ramadan atau kita bersendiri? Nah, oke, sampun. Kalau saya oke. Yang pertama terkait dengan apa, Pak? Doa-doa. Doa, ya. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing. Baik tawaf, sa'i, Bapak Ibu akan dibimbing dari ustadznya. Jadi jenengan tinggal menirukan saja. Makanya saya bilang tadi, jenengan kalau mau doa sendiri tinggal mengabaikan ustadznya. Sehingga Bapak Ibu tadi kan sudah dikasih ini, nanti Bapak Ibu tinggal menirukan. Yang kedua, Bapak Ibu boleh, apa yang kedua, tas Pak? Ya, bawa tas. Bapak Ibu boleh bawa tas ketika berikhram. Tas, ya tas paspor jenengan itu boleh dibawa. Sehingga dompet, HP, uang itu ada di dalam tas. Kemudian yang keempat, terakhir, Ini apa zam-zam? air zam-zam itu dari Nur Ramadan. Dari Nur Ramadan. Terus kemudian mungkin ada yang bertanya nih, Ustadz boleh nggak bawa air zam-zam dari sana? Ini ampun rame-rame gini saya. Jadi boleh saja, tapi nggak usah banyak-banyak dan dibagasikan. Khusus Malaysia ini agak berat. Kalau jenengan ngagem Saudi atau Garuda bisa di tentengan. Tapi kalau untuk Malaysia, kalau bawa air nanti kan dapat punya botol aqua gini itu jangan dibuang. Ya 5 ngiji itu boleh lah Bu, sama masukin ke koper bagasi. Oke. Bekasi tapi. Bagasi nggih. Ampun di luar. Kalau di luar nanti di Malaysianya akan kalau dari Jedahnya ke Malaysia aman, tapi dari Malaysia ke Indonesianya, ke Jogjanya nanti akan di sweeping. Tapi nggak boleh banyak. Gitu nggih. Ini biar jenengan ya ini kalau prosedurnya Nur Ramadan tuh nggak boleh bawa. Tapi kan jenenge kadang-kadang itu jamaah itu ngapunten, tetangga itu nek teko itu ratakon, kurmane endi? Ora mungkin. Coklatnya ora mesti ditakon apa? Air zam-zamnya mana? Nah, gitu. Makanya saya bilang, nggih, mboten napa-napa, tapi ampun kata-kata. Dan botolnya maksimal segini, Bu. Maksimal. Kalau ada yang lebih kecil enggak apa-apa, tapi kalau lebih gede jangan. Ya, kadang-kadang ini memang fenomena ya, kadang-kadang kita ngapunten, Bu. Memang secara ini memang nggak boleh, tapi selama ini insya Allah jamaah bawa. Mesti daripada aku ngomong ra oleh sampean nggowo. Nah, itu oleh lah. Ya Pak Aris ya. Ampun Pak Aris, ini Pak Aris Amir Safar Pak, saya nggak berani sama beliau. Jadi Bapak Ibu boleh tapi nggak usah banyak-banyak, gitu ya. Jadi boleh membawa air zam-zam, gitu Pak, aman. Nggih, monggo. Nggak usah, es tutup biasa aja. Nggih, nggak apa. Ora usah ngopo, ora apa-apa. Insya Allah ditutup atas rapet saja, insya Allah aman.
disimpan baju-baju kotor. Boleh monggo ning sampean pengen umpama biar mantep di napa plester dilakban, nggih, tutupnya saja boleh. 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 Bisa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang perjalanan dari Madinah ke Mekah kan kisaran 6-7 7 jam. J. Nah, untuk bisnya itu fasilitas toiletnya ada apa tidak? Yang pertama. Satu. Nah, yang kedua, apa mungkin ada pemberhentian Rest area. Nggih, nggih. Dan yang kedua, untuk fasilitas di hotel, J. Boten apa Pak, santai mohon. Adzan. Nggih. Fasilitas hotel? fasilitas hotel itu apakah ada pemanas air itu ya? Apa itu? Oh, kettle. Ya, Ono ora Pak di senong Mirajiat? Ada ya? Oke. Sabun. kadang-kadang kami butuh anget gitu. Oh, oke, siap. Sabun. Oke. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan di bis. Apakah ada toiletnya? Ada. Di bis ada toiletnya. Saya mikir Bapak Ibu, kalau 7 jam itu mesti kepuyo-puyo mesti nih. Ya. Jadi boleh. Nanti di bis itu ada toiletnya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu biasanya kalau naik bis itu insya Allah ada rest area. Nanti pertengahan antara Madinah Mekah, Bapak Ibu akan turun untuk ke toilet. Tapi ngapunten, ampun gumun terkait toiletnya yang ada di sana. Ampun Bu, mboten aku dan dia enggak diarani nggoroi. Kurang bersih, mboten kurang bersih. Jadi jenengan ampun heran nanti. Gitu nggih. Jadi ada Bu, ini ada rest area. Terus yang ketiga, untuk kettle di Mirajiat ada Pak ya? Ada, insya Allah ada. Di Mirajiat ada kettle pemanas. Jadi kalau jenengan mau bikin wedang panas gitu Pak, teh gini gitu bisa. Kalaupun seandainya tidak ada, biasanya di restoran itu disediakan air panas itu. Jadi jenengan tinggal turun ke restoran, bawa gelas sama tehnya itu terus sih. Tapi insya Allah moga-moga ada. Sebab saya di Mirajiat sekali selali tapi aku. Beliau mungkin ada insya Allah. Iya biasanya ada Pak. Tapi kalau seandainya jenengan mau bawa ya boleh. Artinya umpama ono sing pengen nggawa sak kamar papat, nggawa siji ya ora apa-apa. Tapi yang jelas kalau biasanya sih ada Pak untuk kettle listrik menika ada. Standar colokannya sama. Standar colokannya 3. Tapi 3 pun Bapak Ibu pakai colokan yang 2 itu bisa. Caranya sing telu itu didudul dhisik baru dimasukkan colokan yang 2. Itu bisa. Tapi kalau jenengan bawa colokan dari sini 2 ke 3 juga boleh. Jadi jenengan bisa digunakan untuk di sana. Ya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Boleh. Oh iya, untuk ibu-ibu ini sebelum saya sampaikan. Jadi ibu-ibu biasanya kan punya handbag pribadi, gitu. Boleh tidak bawa itu? Paspornya ditinggal. Boleh, sangat-sangat boleh. Bahkan mukenanya pun boleh. Bapak Ibu kan, ibu-ibu kan mungkin punya mukena khusus setiap hari tinggal kemana-mana. Yang mukena jenengan dapat dari rumah itu ditinggal di rumah, terus bawa mukena yang biasa dipakai juga boleh. Ya, gitu Bu. Mau sinten? Monggo Mbak. Nggih. Untuk setelah pakai pakaian blog, Nggih. kan suami istri. Nggih. Jajaran. Lah sampe mau ado-adoan apa pripun? Maksudnya putri sendiri. Enggak, putra-putri Bu. Kalau sama suami nggih sama duduk sama suami. Mosok kalau Bapak kalau sama ibu yang lain piye? Boleh, suami istri jajaran. Gitu. Nggih, jajaran. Terus Pak ketika berihram tuh nggak harus berwudu Bu. Saman pas waktu di bis itu ya oleh gandengan, ya oleh ngelendot barang boleh. Nggak boleh. Nanti kan saman ketika sampai di Mekah kan ke hotel dulu. Nanti makan malam dulu, terus bebersih dulu, baru berangkat ke Masjidil Haram. Jadi ketika di bis nanti Bapak Ibu suami istri jajaran. Ming siji wanti-wanti saya ojo padu. Ndak nyembelih wedhus siji. Nah, pun
Satu lagi. Oh, oke, satu lagi. Dalam kamar ada kulkas. Ada. Ada Pak, kulkasnya. Kulkas. Di Mirajat wonten nggih? Oh, ada. Ada Pak. Ini betul apa nih kita kulkas ini? Ada sesuatu ini. Oh, ngaten, betul kacang. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup saya serahkan ke Pak Aris kalau begitu. Mungkin beberapa prakata dari beliau selaku Amir Safar dan insya Allah beliau sudah biasa Bapak Ibu membawa jamaah khususnya yang menggunakan pesawat MH atau Malaysia Airlines. Pada Pak Aris kami persilahkan. Hanya membacakan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Sampun kertas kula nggih, walaupun dikenali kalian Mas Ustadz Yoni. Kula Aris ya, tolong. Insyaallah besok saya mau bersamai Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya nanti ini saya bacakan untuk Room list. room listnya untuk per kamarnya itu siapa saja. Iya. Kamar ini